Halo sahabat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Oke teman-teman, saya doakan Anda semua selalu diberikan kesehatan dan selalu murah rezekinya. Nah teman-teman, ini sudah tanggal 1 Desember. Artinya harusnya ada pertemuan antara Bank Dunia, IMF, dan Pi Network. Apakah terjadi di tanggal 1 ini? Dan sampai saat ini saya mencoba menggali informasi. Tidak ada informasi resmi dari core team bahwa ada pertemuan di tanggal 1 Desember ini. Artinya, di video saya sebelumnya saya sudah bahas dari Mary Snap itu benar adanya. Jadi bukan hoax. Karena apa? Karena tidak ada berita yang bisa menentang informasi yang dia berikan. Nah, teman-teman semua, ada informasi lagi terbaru nih. Masih lanjut lagi dari Mary Snap tapi di grup Telegram teman-teman. Jadi ada terjadi perang opini antara pionir-pionir ini teman-teman ya. Jadi pionir dengan pionir ini yang sekarang lagi perang opini. Dia katakan begini ini Mary Snap. Masalah nama belum selesai, masalah KYC belum selesai, masalah nomor telepon belum selesai, masalah verifikasi juga belum selesai, masalah note juga belum beres, dan jutaan masalah lain belum selesai. Salah satu penghambat terbesarnya adalah hoax. Nah, sebenarnya ini juga sudah pernah saya bahas bahwa sebagus apapun proyek dari cryptocurrency, jika member-member memberikan informasi yang tidak baik, itu akan berpengaruh besar kepada proyek dari kripto itu. Jadi kalau Pi Network ini sudah listing, salah satu penghambat harga itu akan naik adalah ketika ada info-info yang tidak baik atau info-info negatif terhadap koin tersebut. Itu adalah salah satu turunnya harga dari cryptocurrency teman-teman. Dan banyak mungkin pionir yang tidak tahu. Itu saya katakan bahwa mungkin kalian baru di kripto, jadi kalian tidak tahu bahwa apa sih efek dari ketika hoax itu kalian tebarkan teman-teman. Itu akan berpengaruh di harga nilai koin. Percaya sama saya, karena itu memang salah satu penyebab. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi harga kripto. Yang pertama itu fundamentalnya, yang kedua itu adalah volume, ada berapa transaksi dalam 24 jam itu bisa mempengaruhi kenaikan harga kripto. Lalu yang ketiga adalah kalau ada berita-berita negatif terhadap kripto tersebut. Nah oke teman-teman, jadi hal inilah yang bisa menyebabkan rusaknya atau hancurnya Pi Network tersebut teman-teman. Seperti Pak Wamenda kemarin ya sudah melaporkan beberapa channel YouTube karena mencatut namanya padahal dia tidak pernah berbicara tentang Pi Network. Oke teman-teman, jadi tidak ada pertemuan atau rapat besar di tanggal 1 Desember ini terkait dengan Open Mainnet. Nah ternyata ada informasi juga Open Mainnet itu diundur, bukan tanggal 25 Desember tetapi tanggal 14 bulan 3 tahun depan. Wah, jadi diundur lagi teman-teman ya. Saya tidak tahu nih apa alasan lagi dari teman-teman pionir yang membuat konten-konten di YouTube teman-teman terkait dengan tanggal 25 katanya Open Mainnet, kita bisa jadi sultan, akan banyak orang kaya baru. Waduh. Kalau orang yang sudah paham tentang kripto, dia pasti tahu pergerakan harga itu akan kemana. Saya mau katakan begini, Fidicoin saja yang 10 miliar koin itu masih Rp1, apalagi Pi Network. Ya bisa jadi mungkin Rp1 juga seperti Fidicoin, tidak menutup kemungkinan bisa harga yang sama. Hanya saja komunitas Pi ini yang sangat besar sehingga akan lebih mempercepat harganya. Pada intinya saat ini adalah listing dulu, ternyata listingnya dimundur. Nah ini informasinya teman-teman. Hal-hal baik tidak takut datang terlambat. Karena hal-hal baik akan selalu muncul di akhir. Terbawa suasana akan selalu menghadapi bencana. Yang terbaik adalah hati-hati untuk menjadi pemenang akhir. Nah, luar biasa ini. Dr. Nicholas. Hal-hal hebat membutuhkan waktu dan ketekunan untuk dibangun. 3 tahun ya. Masih membutuhkan waktu lagi katanya. Tidak pernah ada jalan pintas menuju kesuksesan nyata. Bertahan, baik itu pribadi atau online. Baik itu sejarah atau hari ini, baik itu kripto atau non kripto. Nah, ini kata-kata mutiara katanya dari Dr. Nicholas. Nah ini yang saya katakan tanggal rilisnya teman-teman. Tanggal rilis jaringan 3.14. Jadi 14 2023
atau 14 bulan 3 tahun 2023. Oke, Dr. Nicholas berkata, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah menerima semua persetujuan peraturan yang diperlukan untuk peluncuran global pada 25 Desember 2022. Namun, kami masih menyelesaikan detail kode sumber terbuka. Ibaratnya seperti mau dihostingkan. Jadi ada kode sumber terbuka yang harus mereka selesaikan agar exchanger itu juga bisa masuk, teman-teman ya. Jadi itu alasan dari Dr. Nicholas. Sudah menerima katanya aturan peluncuran global pada tanggal 25 Desember, tapi masih ada juga penyelesaian detail kode sumber terbuka. Nah, informasi ini juga teman-teman belum bisa kita percaya 100%. Tapi informasi ini bisa menjadi benar ketika tanggal 25 Desember itu tidak ada open mainnet. Nah, karena di sini dikatakan 3.14. Jadi bisa jadi 14 tahun 2023 tapi bulannya kita tidak tahu, atau tanggal 14 bulan 3 tahun 2023. Kita akan lihat nanti di 25 Desember. Kalau open mainnet berarti informasi ini keliru, kalau tidak open mainnet berarti informasi ini bisa jadi benar, teman-teman ya. Pada intinya adalah kita harus lebih bijaksana. Memberikan informasi itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Itu adalah hak kita secara pribadi, tapi harus informasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini sampai tidak open minded, bagaimana konten-konten YouTube yang dengan gagah berani dibuat itu menyatakan bahwa akan ada open minded di bulan Desember ini atau di tanggal 25. Nah, itu bisa menjadi senjata makan tuan dan itu bisa menjadi pembohongan publik. Kita ada undang-undang ITE, teman-teman. Nah, saya harap untuk teman-teman pionir ya tidak masalah memberikan informasi. Terlebih teman-teman harus ada sumber, apapun sumbernya harus ditampilkan di video-video YouTube Anda agar audiens juga penonton-penonton terlebih pionir itu tahu bahwa sumbernya dari sini. Mau benar sumbernya atau tidak, P-Network ini masih pendapat. Saya katakan lagi, P-Network ini masih pendapat karena belum ada pembuktian bahwa P-Network ini bisa mensejahterakan. Banyak itu di Facebook katakan wah dengan adanya P-Network ini akan bisa mensejahterakan seluruh umat manusia. Wah, dari mana pasalnya? P-Network ini saja belum dirilis, tidak ada harganya, bagaimana bisa mensejahterakan? Oke teman-teman, sekian sharing dari saya. Semoga kita lebih bijaksana lagi, lebih cerdas lagi di dalam menyikapi hal-hal terkait P-Network. Kalau Anda mau menabung aset kripto, mending Anda menabung di Binance ataupun di Indodax. Saya sudah menabung juga di Indodax. Kita akan lihat nanti prosesnya ke depan, apakah VD dan VDX itu, terlebih VDX ya teman-teman, apakah bisa kembali ke $3 atau tidak. Nanti kita akan lihat fundamentalnya lagi. Oke, sekian dari saya. Thank you.